Salam saudara, kita jumpa lagi dalam persiapan khutbah minggu. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan, sumber segala hikmat, bersabdalah bagi kami, supaya kami ketika membaca firman-Mu, kami mengetahui rahasia kebenaran. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami yang penuh dengan dosa. Tuhan sendiri yang menopang dan memampukan kami untuk berjumpa dengan kebenaran. Amin. Saudara, minggu ini kita ada dalam perayaan bulan lingkungan hidup di Gemit, sehingga semua bentuk ibadah dan juga khotbah itu ada kaitan dengan bagaimana keberadaan manusia dalam relasi dengan alam ciptaan. Dan kalau kita belajar dari ibadah-ibadah kita, sebenarnya tidak cukup sampai khotbah, kita sampai juga pada apa yang disebut dengan ibadah aksi untuk lingkungan hidup. Tapi bagian ini kita akan mengkaji Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31 dengan tema Allah bermitra dengan manusia untuk memelihara dan memulihkan alam. Kita lihat teks ini di bagian pendahuluan. Kisah penciptaan dalam Kejadian 1 membuat kita menemukan bagaimana Allah dengan segala kuasanya menciptakan bumi, menata bumi dengan sangat baik, dari tohu wafohu atau kekacauan balauan itu menjadi teratur. Alam semesta, bumi, tumbuhan dan hewan masing-masing memiliki fungsi yang saling kait mengait. Jadi dalam gagasan penciptaan, alam semesta dan bumi mencerminkan keteraturan kuasa Allah. Setelah penciptaan alam semesta dan bumi, kitab Kejadian kemudian menyoroti juga tentang paket kesinambungan sampai pada manusia, penciptaan manusia. Kalau kitab Kejadian kita baca, kita menemukan dua versi penciptaan manusia. Biasanya para sarjana perjanjian lama melihat Kejadian 1 tentang manusia berfokus pada penciptaan, penugasan dan pemberkatan umat manusia secara umum, dan cara yang berbeda kita temukan juga dalam Kejadian pasal 2. Dia menawarkan pandangan tentang manusia yang mungkin lebih spesifik, terutama bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan. Tapi tentu saja bahwa makna penciptaan dalam Kejadian 1 dan 2 adalah pemaknaan bukan hanya bagi diri manusia sendiri. Bob Diefenbach mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka paket itu sampai pada manusia, ada satu hari yang dipakai sebagai hari istirahat. Hari Allah berhenti untuk menguduskan apa yang sudah Allah ciptakan. Setelah hari itu, bumi dan manusia baik laki-laki maupun perempuan memainkan peran yang besar dalam natur kosmos, disebut dalam Kejadian sebagai Taman Eden. Desain penciptaan manusia dia semacam menjembatani keharmonisan ciptaan alam semesta dan bumi oleh semangat sabat. Dimulai dari kekaguman akan apa yang Allah ciptakan, hening untuk melihat kebesaran Allah dan sikap bersyukur. Setiap ciptaan harus melihat kesinambungan ciptaan sebagai sebuah ibadah. Ibadah fungsional bagi ciptaan-ciptaan saling melengkapi, semua ada dalam peran masing-masing. Teks Kejadian menyebut manusia sebagai Adam yang oleh budaya timur kuno mengungkapkan kemiripan dengan Tuhan. Sebuah studi oleh David Kleins menyebut Adam ada kaitan dengan citra Tuhan dalam manusia. Apa maksudnya? Pertama, sebagaimana sumber-sumber yang beredar, konsep Adam itu mengerucut pada ada yang ilahi yang menghubungkan suatu perupaan fisik dengan raja duniawi, sehingga yang ada di duniawi memungkinkan dia untuk mewakili yang ilahi. Kedua, ada otonomi kuasa yang mewakili sang ilahi untuk mengatur pemerintahan. Dan ketiga, ada konsekuensi kekuasaan sebagai hak istimewa karena hubungan dengan yang ilahi itu. Jadi citra Allah benar-benar dirincikan dalam penciptaan manusia. Analoginya, manusia diibaratkan seperti patung yang didirikan oleh seorang raja kuno, karena patung itu menyandang citra raja dan menandakan pemerintahan.
dan manusia menyandang citra dari yang ilahi di bumi, mewakili otoritas dan kekuasaannya. Manusia adalah representasi yang terlihat dari Tuhan yang tidak terlihat. Jika seseorang ingin tahu seperti apa Tuhan, lihat saja manusia, permata mahkota ciptaan dan satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita tidak masuk dalam zat dan unsur material penciptaan manusia. Kita juga tidak bermaksud melihat makna simbolik manusia yang biasa dihubungkan dengan cerita-cerita penciptaan manusia dalam berbagai versi di Timur kuno. Kita ingin melihat dalam teks ini makna penciptaan manusia yang memiliki kesinambungan dengan desain penciptaan alam semesta bumi, serta bagaimana kekuatan sabat yang menginspirasi kehadiran segenap ciptaan. Kajian teks kita, saudara, saya bagi teks ini 3 bagian besar. Satu persatu saya akan mulai. Dari ayat 26 sampai 31 kita bagi pertama ayat 26 sampai 27. Sebenarnya itu ada gambaran tentang manusia, kuasa dan kesetaraan manusia. Itu gambaran tentang misteri tentang manusia dibuka di sini. Ada kuasa yang diterima manusia dan bagaimana kesetaraan di dalam menjalankan kuasa itu. Beberapa orang mencoba menemukan misteri tentang manusia. Ada 2 kata menarik. Pertama, kata asah, menjadikan atau membuat. Para sarjana perjanjian lama ada yang menyebut bahwa seharusnya penciptaan manusia dipakai kata bara untuk menunjukkan suatu status yang istimewa dari manusia. Bahkan ada argumen yang menyebut bahwa bara mengacu pada penciptaan supernatural ex nihilo, yang dalam bahasa Latin dari ketiadaan. Namun karena teks memilih menggunakan kata asah yang berarti membuat dari materi yang sudah ada sebelumnya, bisa jadi manusia yang adalah sesuatu yang istimewa itu dimungkinkan untuk berada dalam level di bawah dari ciptaan yang lain. Pikiran seperti ini bisa kita kritisi sebab, saudara, kata bara tidak selalu menciptakan dari ketiadaan. Ada pembanding lain, misalnya Tuhan menciptakan manusia pertama laki-laki dan perempuan, Kejadian 5 ayat 2. Tapi kita tahu dari Kejadian 2 ayat 7 bahwa Tuhan membentuk kata yatsar, Adam dari debu tanah, bukan dari ketiadaan. Dan dalam Kejadian 2 ayat 22 kita diberitahu bahwa Tuhan menciptakan benah Hawa dari tulang rusuk Adam. Sekali lagi bukan dari ketiadaan. Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari narasi penciptaan, baik entah dia memilih kata asah atau bara, memiliki keterikatan dengan pernyataan selalu saja menciptakan atau menjadikan itu ada pernyataan yang menghubungkannya, itu berfirmanlah Allah untuk menunjukkan baik bara maupun asa bersumber dari Allah sendiri. Itu yang paling utama. Yang kedua, kata Adam, manusia dalam pengertian secara universal. Namun jika diteliti ada hubungan etimologis antara kata Adamah dan Adam, yang mana digunakan untuk memperkuat hubungan teleologis antara manusia dan tanah, menekankan baik cara manusia diciptakan untuk mengolah dunia dan bagaimana ia berasal dari debu tanah, karena manusia diciptakan dari Adamah dan mendiaminya. Kewajiban manusia untuk mewujudkan potensinya sendiri terkait dengan kewajiban yang berhubungan dengan bumi. Dalam bahasa Ibrani, Adamah adalah bentuk feminim dan kata tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan perempuan dalam teologi. Salah satu analoginya adalah bahwa Adamah bagi laki-laki sebagaimana perempuan bagi suaminya. Laki-laki memiliki kewajiban untuk mengolah bumi sebagaimana seorang suami memiliki kewajiban untuk beranak cucu dengan istri. Kita menemukan betapa tersistematisnya kreativitas dari penciptaan manusia yang dirancang Allah. Manusia bersumber dari Allah sendiri, diciptakan dengan kehendak firman-Nya, sehingga dengan sumber asali itu pula manusia membangun kemitraan dengan tempat ia ada dan orang lain yang ada di sekitarnya. Karena manusia bersumber dari Allah, maka tidak ada desain kejahatan dalam rancangan Allah bagi manusia. Sebelum dosa menguasai, manusia hidup dalam keintiman dengan Allah. Manusia digiring untuk mengagumi keharmonisan dalam kosmos ini. Rupanya, saudara, kuasa pertama yang diberikan oleh Allah adalah manusia melihat diri dalam bingkai rupa dan gambar Allah. Gambar dan rupa yang datang dari sebuah hasil musyawarah.
Ada aktivitas kreatif di mana manusia dihasilkan oleh kesepakatan hikmat ilahi, kohortatif. Mari kita buat, diikuti semacam jazif, dan biarkan mereka berkuasa. Bentuk kehendak kedua diberikan sebagai hasil yang bertujuan dari yang pertama. Gambar didirikan untuk menampilkan yang asli, untuk menunjuk ke yang asli, memuliakan yang asli. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya sehingga dunia akan dipenuhi dengan semacam reflektor Tuhan, gambar Tuhan, sehingga tidak ada yang melewatkan titik penciptaan. Tak seorang pun kecuali mereka yang buta mata dapat melewatkan inti kemanusiaan, yaitu Tuhan, di mana Tuhan mengetahui, mencintai dan menunjukkan rupanya. Dengan demikian, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah agar mereka dapat menjalankan kekuasaan menurut kehendak Sang Pemberi kuasa. Lalu mereka berkuasa. Dalam teks dipakai kata rada. Rada itu tidak berkonotasi penaklukan, tapi rada itu lebih pada pemberdayaan, tetapi tugasnya lebih pada mengadministrasikan keadilan Allah bagi semua ciptaan, baik terhadap ikan di laut, burung di udara, ternak, segala jenis ternak, dan semua binatang melata dan merayap. Selanjutnya Allah mendesain ciptaannya, itu manusia. Kejadian juga mengingatkan bahwa manusia yang diciptakan adalah laki-laki dan perempuan. Tidak disebutkan manusia saja, tapi sampai pada jenis kelamin. Ada peran kesetaraan bukan hanya dalam relasi keintiman, tapi juga dalam fungsi kerja. Konsep jenis kelamin sebenarnya konsep feminisme itu lebih menunjuk pada makna kasih dan keadilan Allah. Ada kasih, ada keadilan Allah yang merupakan faktor utama dari kuasa yang diberikan Allah. Kesimpulannya adalah manusia adalah ciptaan yang unik. Dalam manusia nampak rupa dan gambar Allah. Kepada manusia Allah menganugerahkan kuasa untuk mengadministrasikan keadilan bagi semua ciptaan. Keunikan dan kuasa itu merupakan kehendak Allah. Kuasa itu dimulai dengan relasi manusia yang setara. Sebab dalam kesetaraan itu pula maka manusia mampu menangkap kehendak Allah untuk menata bumi ini. Yang kedua, ayat 28-30 mendeskripsikan tentang mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia dan panggilan manusia sebagai pengatur. Setelah memahami kuasa yang datang dari Allah, sekarang kuasa itu didahului dengan barak. Jadi ketika manusia yakin bahwa dia menerima kuasa dari Allah, ada satu hal yang tidak boleh dia lupakan, bahwa ketika dia menerima kuasa itu, dia didahului dengan barak. Allah memberkati, Allah membuat manusia menjadi mulia gitu. Narasi penciptaan seolah membawa kita masuk dalam lensa sudut lebar dan makin jelas seperti pada lensa telefoto. Manusia ditemukan di puncak piramida sebagai mahkota aktivitas kreatif Tuhan. Tetapi berkat diperlukan manusia agar konsisten di pusat lingkaran aktivitas dan minat Tuhan. Kalau kita bandingkan penciptaan manusia dalam Kejadian 2, di mana manusia beroleh suatu daya hidup melalui nafas, roh yang dihembuskan, maka keterangan versi penciptaan pertama menyajikan satu berkat yang kesatuan berkat yang diterima manusia. Tujuannya agar bukan saja manusia beroleh kuasa, tetapi manusia memiliki hikmat kuasa dari Sang Hidup. Hikmat itu memberkati manusia untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi muka bumi. Manusia diberi kuasa hikmat itu untuk menata, tetapi juga untuk menguasai relasi dengan sesama. Barak memberkati adalah sebuah konsep yang utama dari desain penciptaan. Suatu gambaran tentang roh Allah yang sangat dinamis. Manusia memiliki unsur materi yang dihidupi oleh roh. Rasul Paulus misalnya dalam Roma 8 ayat 11, dia bilang begini, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus yang dari orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Gagasan teologi Paulus berangkat dari penderitaan yang dialami kekristenan. Dalam studi ditemukan bahwa tingkat harapan hidup manusia waktu itu rendah, 30 sampai 40 tahun. Dan kebanyakan perempuan menjadi korban dari penderitaan, sakit dan berbagai tantangan.
Ketika Paulus memproklamasikan karya roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, maka ditegaskan dalam Roma 8 ayat 26 disebutkan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam kajian itu kata membantu, sunanti lambanomai, disebut Paulus sebagai karya roh yang memanggil orang-orang berpengharapan untuk mengambil peran sebagai pengatur. Perhatikan, ketika Kristus dibangkitkan, daya kerja roh menjadikan kita sebagai manusia baru, maka pada saat itu kita mengalami daya penguatan dari karya roh untuk menjalankan fungsi oikonomi, menata layani, mulai dari dirinya dan menata layani kuasa untuk mengadministrasikan keadilan Allah bagi seluruh ciptaan. Keadilan itu dimulai dari apa yang harus dimakan oleh manusia. Dalam teks kita, segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan. Sementara segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Apakah makanan menjadi sesuatu yang urgen? Ataukah ini adalah hanya anjuran vegetarian? Teks kita tidak mengajak untuk berspekulasi. Pembagian makanan ada kaitan dengan keberlangsungan hidup manusia. Kita tumbuh oleh suplai gizi lewat makanan, tetapi pemisahan makanan antara manusia dan binatang mau menunjukkan bahwa manusia berbeda dari ciptaan yang lain. Manusia harus tahu batas apa yang dimakannya sebagai makhluk mulia. Manusia diajarkan mencukupkan diri dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Jadi ada panggilan menjauhkan diri dari keserakahan, sebab di mana keserakahan dibiasakan, di situ segala kebutuhan manusia menjadi tidak tercukupi. Kuasa harus dibangun dengan suatu kebiasaan gaya hidup sehat bagi manusia. Kesimpulannya adalah kuasa yang diberikan Tuhan itu berupa mandat, tapi kuasa itu adalah sebuah perjanjian yang telah dikuduskan Allah. Dengan kuasa itu manusia bangkit sebagai mitra yang menjalankan fungsi sebagai pengatur. Manusia adalah sang oikonomos yang adil bagi seluruh ciptaan. Pada bagian ketiga ayat 31 menggambarkan satu harapan ilahi bagi kesatuan alam semesta, bumi dan manusia. Teks ayat 31 tertulis, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita mendengar gema hinematov, sungguh alangkah baiknya. Mazmur 133 menyebutnya hinematov humanaim syifat akim gam yakat. Gema hinematov diperdengarkan sejak awal penciptaan. Sang ilahi menumbuhkan keteraturan manusia sebagai penerima kuasa dan yang mendapat mandat ilahi. Mazmur 19 ayat 1 menyatakan yang luar biasa. Langit menyatakan kemuliaan alam semesta. Alam semesta menyatakan kemuliaan Tuhan. Sehingga alasan kita adalah kita harus melihat dan terpana olehnya. Ciptaan Tuhan itu memantulkan satu kemuliaan Tuhan. Paulus berkata dalam Roma 1 ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ada kegersangan pengaguman terhadap apa yang Allah ciptakan. Atribut-atributnya yang tidak terlihat, yaitu kekuatan abadi dan sifat ilahinya, harus dirasakan dengan jelas ketika melihat seluruh ciptaan. Dalam hal-hal yang telah dibuat dan semua manusia harus memiliki kekaguman akan kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan semua atribut-atribut ciptaan yang ada, semua ciptaan mengenal Tuhan, memuliakan Dia sebagai Tuhan. Kemuliaan yang tidak tergantikan oleh perubahan waktu. Itulah hari ke-6. Hari kesempurnaan untuk melihat demonstrasi kuasa Allah yang terjadi bagi seluruh ciptaan. Namun harus digarisbawahi bahwa jangan mengambil kata memuliakan dan kita menganaloginya seperti mempercantik begitu. Mempercantik berarti mengambil ruangan yang polos dan menjadikannya indah. Kita tidak mengambil Tuhan yang polos dan membuatnya cantik. Bukan itu yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan. Kami tidak memuliakan Tuhan dengan meningkatkan kemuliaannya, tetapi dengan melihat dan menikmati
dan menunjukkan kemuliaannya. Ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia tidak menciptakan karena kebutuhan atau kelemahan atau kekurangan apapun. Dia menciptakan dari kekuatan, kepenuhan dan kekuatan dan kecukupan yang lengkap. Jonathan Edwards berkata, tak ada argumen tentang kekosongan atau kekurangan air mancur yang cenderung meluap. Jadi kita tidak memuliakan Tuhan dengan meningkatkan kemuliaannya, tetapi dengan melihat dan menikmati dan menunjukkan kemuliaannya, yang sama dengan mengetahui, mencintai, menunjukkan setiap hari kesempurnaan kekal. Kesimpulannya adalah semua ciptaan menikmati buah karya Allah dalam diri jika semua mampu memiliki waktu hening untuk melihat kesatuan ciptaan Allah sebagai sesuatu yang indah dan saling bergantung. Semua berfungsi dalam gerakan kebaikan. Hine matov. Nah, bagaimana aplikasi teks ini bagi kita, saudara? Konsekuensi yang kita lihat dalam Kejadian tentang diciptakan menurut gambar Allah adalah bahwa kita berada dalam hubungan dengan Allah dan dalam relasi satu sama lain. Kita melihat bahwa Allah secara inheren bersifat relasional, Kejadian 1 ayat 26. Jadi sebagai gambaran dari Allah yang relasional, kita secara inheren bersifat relasional pula. Bagian kedua dari Kejadian 1 ayat 27 menegaskan hal itu, karena itu ia berbicara tentang manusia tidak secara individu tetapi dalam dua, laki-laki dan perempuan yang diciptakan. Tampillah mereka. Kita berhubungan dengan pencipta dan dengan sesama makhluk. Di atas segalanya, saudara, kita dipanggil untuk mengasihi apa yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di antara kita. Karena kita mendapat kuasa yang terlebih dahulu diberkati. Hubungan itu adalah hubungan kasih, 1 Yohanes 4 ayat 7. Orang bisa mengatakan bahwa Allah mengasihi, tetapi kitab suci, Alkitab kita masuk lebih dalam ke inti keberadaan Allah sebagai kasih. Allah bukan hanya mengasihi, tapi Dia kasih itu sendiri. Kasih yang mengalir bolak-balik antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kasih itu juga mengalir keluar dari keberadaan Tuhan kepada kita. Untuk kita tidak melakukan kuasa itu di luar kepentingan kita, tidak sesuai dengan kepentingan Allah. Dan Alkitab menyebutnya cinta agape yang sangat kuat itu. Francis Schaeffer mengeksplorasi lebih jauh gagasan bahwa karena kita diciptakan menurut gambar Allah dan karena Allah adalah pribadi, kita dapat memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Dia mencatat bahwa ini membuat cinta sejati menjadi mungkin. Kita bukan mesin, sebab mesin tidak bisa mencintai. Akibatnya kita memiliki tanggung jawab untuk sadar memperhatikan semua yang telah Allah berikan dalam pemeliharaan kita. Menjadi makhluk relasional sekaligus membawa tanggung jawab moral. Sebagai ciptaan yang unik, Tuhan menganugerahkan dengan manusia dengan jenis kesadaran tertentu yang tidak dimiliki oleh hewan, burung, ikan. Dengan kata lain, manusia akan memiliki kapasitas akal, moralitas, bahasa, kepribadian dan tujuan. Secara khusus, kemampuan untuk menggunakan moralitas dan spiritualitas yang unik bagi manusia di antara ciptaan Tuhan di bumi ini. Seperti Tuhan, kita diberi kewenangan untuk memiliki kapasitas untuk mengalami dan memahami cinta, kebenaran dan keindahan. Manusia diciptakan menurut gambar dan Allah dengan cara lain, sebagai model atau wakil. Tuhan adalah pencipta dan semua ciptaan adalah miliknya. Dia adalah Tuhan di atasnya. Namun pada saat penciptaan, Tuhan memberi manusia tanggung jawab untuk mengatur semua kehidupan yang telah Dia buat di bumi. Dalam pengertian itu, manusia akan berdiri sebagai gambar Tuhan, wakil Tuhan di bumi saat kita memerintah dan mengelola sebagai ciptaan, mengelola semua ciptaan yang lain dengan sangat penuh hikmat. Tetapi manusia akan mencoreng wajah Allah di bumi, rupa Allah di bumi jika dia penuh keserakahan. Sama seperti kemitraan Allah dan manusia digerakkan oleh kasih Allah, maka relasi manusia dan alam pun dibangun di atas dasar kasih Allah. Dengan keberadaan ini, manusia benar-benar ditempatkan sebagai mitra, sahabat, rekan yang mengupayakan bumi sebagaimana kehendak Allah. Tak boleh ada keserakahan dan menempatkan diri sebagai pusat dari segala sesuatu. Saudara, alam bisa berubah, manusia bisa berubah, tetapi manusia yang dipenuhi dengan kasih Allah tidak akan berubah memahami semua ciptaan baik dalam dirinya maupun
alam ini. Kasih menggerakkan kita sehingga kita benar-benar menjadi mitra Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persiapan khotbah. Kami tidak sempurna. Tuhan menolong agar semua sahabat-sahabat, semua umat yang mendengar persiapan khotbah minggu ini, mereka membangkitkan refleksi yang baru, memperkaya, dan terutama memahami diri sebagai mitra Allah untuk kebaikan bumi ini. Amin.